Hai semua, gue Rafael dan gue seneng banget bisa menyambut kalian semua di ibadah online MDC Youth. So gue mau ajak teman-teman semua untuk stop sebentar dari kegiatan kalian seperti media sosial, bermain games ataupun dengan gadget kalian. Dan ayo kita siapkan diri kita untuk lebih siap lagi mengikuti ibadah online ini. So, let's praise and worship Him. Selamat beribadah. Ibadah MDC Youth. Action! Welcome back VIP. Welcome back Impactors. Siapa yang excited buat muji Tuhan minggu ini? Saya mau ajak teman-teman semua dimanapun kalian berada. Yuk sama-sama kita siapin hati kita buat Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Let's praise Him today. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, sing it out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on, sing it again. Speak to every limitation. Victory is my declaration. Same power that raised you from the grave is in me, so I will give you praise. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Come on, sing it out. Nothing is impossible. Come on, sing. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. I believe. I believe. Yeah. I believe. I believe in you. I believe. I believe. I believe. I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is
Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita semua percaya bahwa di dalam setiap season hidup kita, ada penyertaan Tuhan yang sempurna, di setiap langkah kita ada Tuhan yang jalan bareng-bareng sama kita. So, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, kita mau sembah Dia, kita mau jadikan lagu ini iman kita. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada akhirnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah dan setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan. Biar ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa apapun musim hidup kami, kemanapun kami berjalan, apapun yang akan kami hadapi, kami tahu kami gak perlu takut karena kami punya Tuhan yang besar, gak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. So we surrender it all to you Jesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua di rumah tetap sehat dan juga aman ya di rumah. Walaupun sekarang sudah mulai banyak orang yang keluar, tapi semoga teman-teman masih stay di rumah dan juga tetap jaga-jaga ya, jaga jarak, tetap melakukan semuanya yang kita harus sanitasi dan sebagainya. Nah sekarang kan kita sedang berada di pandemi nih. Jadi sekarang mulai muncul banyak orang yang mulai concern sama kesehatan mental mereka. Jadi mungkin banyak orang juga yang ingin lebih tahu lagi nih tentang kesehatan mental gimana, bagaimana caranya kita untuk menjaganya, dan apakah penting nggak sih kesehatan mental itu. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu nih. Mungkin tadi teman-teman belum tahu aku siapa. Nama aku Aselia Aliza, teman-teman bisa manggil aku Asael. Dan saat ini aku memegang gelar Master of Science di Clinical Mental Health Sciences dari UK dan juga memegang gelar S1 Psikologi. Selain itu, aku juga adalah co-founder dari Ubah Stigma. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Ubah Stigma adalah organisasi di mana kami ingin membuat kesehatan mental itu menjadi satu kesatuan dalam kesejahteraan masyarakat. Karena sekarang tentang kesehatan mental masih ada banyak persepsi yang negatif dan juga masih belum banyak orang yang teredukasi akan hal ini. Jadi kami harap melalui organisasi ini kami juga bisa menormalkan kesehatan mental di sekitar masyarakat. Oke, jadi kita langsung masuk aja ya. Jadi apa sih itu kesehatan mental? Mungkin kesehatan mental itu bukan sesuatu yang kita bisa lihat. Jadi banyak orang yang nggak banyak dibicarakan kesehatan mental, berbeda dengan kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik itu orang bisa cek gitu, misalkan cek dari suhu tubuh, cek dari warna pipi dan warna bibir juga apakah pucat atau tidak. Mungkin juga bisa dibawa ke dokter terus di-scan gitu dari secara fisiknya apakah baik atau ada yang salah dari situ. Nah tapi bagaimana kalau kesehatan mental? Karena kesehatan mental itu adalah pengalaman yang subjektif yang berbeda dari satu individu ke individu yang lain. Oke, kalau menurut World Health Organization, kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari akan potensi diri mereka, memiliki kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu untuk berkontribusi kepada komunitas. Jadi yang dimaksud dengan menyadari akan potensi diri sendiri itu apa contohnya? Jadi mereka itu aware. Orang yang memiliki kesehatan mental, mereka aware tentang dirinya sendiri, mengetahui apa sih kelemahan dan juga kekuatan diri aku. Lalu memiliki kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar. Jadi dapat mengelola stres kehidupan sehari-hari, apakah itu pekerjaan, sekolah, atau mungkin stres dalam keluarga, bagaimana orang tersebut bisa mengatasinya. Lalu dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, apakah dalam pekerjaan kita bisa menghasilkan sesuatu yang positif, yang dampaknya positif terhadap diri kita dan juga untuk output pekerjaannya. Dan juga apakah orang tersebut mampu untuk berkontribusi kepada komunitas. Jadi apakah mampu memberikan pertolongan contohnya kepada teman atau keluarga dan memberikan dampak yang positif. Nah, mental health itu tidak kategorikal, jadi mental health itu berada di satu kontinum. Jadi ada dari kontinum yang positive and healthy functioning atau yang sehat secara mental dan bisa berfungsi dengan baik. Lalu juga di satu ujung yang lainnya adalah severe mental illness atau penyakit mental yang kronis. Nah jadi berdasarkan si mental health continuum model ini,
setiap individu itu bisa bergeser dari satu poin ke poin yang lain. Dan ini bisa berubah-berubah setiap hari tergantung dengan apakah situasi atau stres yang mereka rasakan itu membaik atau memburuk gitu. Dan juga tergantung dengan rasa internal dan eksternal mereka juga gitu. Jadi misalnya ada satu orang berada di zona yang merah ini, dia bisa saja pergi ke zona yang hijau. Jadi tidak hanya dia selalu berada di zona yang merah, tapi ini bisa tergantung dengan contohnya support system atau coping stress dia gimana dan sebagainya. Jadi dan juga sebaliknya. Jadi kalau individu yang berada di zona yang hijau, mereka bisa pergi ke zona yang merah juga. Tapi ini bisa kita atasinya saat kita mendapatkan sumber daya yang cukup. Oke, nah jadi kenapa sih kita harus peduli? Kenapa kita, why bother talking about mental health? Nah, berdasarkan statistik, bunuh diri adalah penyebab kematian ketiga di dunia pada anak muda berusia 15 hingga 24 tahun. Lalu 20% dari semua anak muda mengalami depresi sebelum mereka meraih umur dewasa. Dan di negara-negara berkembang, 15% anak remaja pernah berpikiran untuk bunuh diri. Dan di Indonesia, 14 juta orang di atas 15 tahun pernah mengalami gangguan mental emosional dengan gejala depresi dan kecemasan. Jadi di sini dilihat khususnya banyak anak muda sekarang kan kita dibilang itu we are the most depressed generation atau we are an anxious generation, mungkin karena juga sekarang ada social media dengan ada teknologi, jadi anak muda banyak membandingkan diri dengan standar yang ditaruh di social media. Dan ini menyebabkan banyak perasaan-perasaan cemas, banyak mungkin sense of insecurity, juga ada self-image, dan ini semua yang dapat bisa memicu kepada penyakit mental atau kesehatan mental yang kurang baik. Dan di sini juga apabila perasaan-perasaan ini tidak bisa diatasi dengan baik oleh anak muda tersebut, bisa memicu pemikiran bunuh diri. Nah, penyakit mental itu adalah salah satu faktor terbesar pada bunuh diri. Jadi supaya ada penurunan dalam tingkat bunuh diri, jadi kita harus mencoba untuk prevensi faktor penyebabnya, yaitu kita coba untuk prevensi mental illness. Nah, jadi karena tadi ini adalah hal yang cukup prevalent ya di society kita, khususnya di kalangan anak muda. Jadi bagaimana sih caranya kita tahu saat kesehatan mental kita nih sudah menurun, saat kita sudah nggak fit lagi mentalnya, jiwanya. Yang pertama, ada sulit berkonsentrasi dalam pekerjaan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengerjakan PR atau mengerjakan tugas apapun itu terus sudah mulai nggak berkonsentrasi, mungkin teman-teman juga bisa cek nih apakah pikiran dan emosi yang teman-teman rasakan itu sudah terlalu overwhelming, sudah terlalu kewalahan dan jadinya memengaruhi hubungan sosial kita juga. Contohnya memengaruhi hubungan sosial itu seperti apa? Kita mungkin mudah marah-marah, jadi gampang marah-marah sama orang tua, terus gampang tersinggungan sama teman. Tuh. Lalu yang ketiga, apakah pikiran dan perasaan ini sudah memengaruhi produktivitas kita sehari-hari? Tuh, kalau kita sudah tidak bisa menghasilkan output yang fruitful atau output yang bermanfaat, mungkin ini teman-teman bisa cek kembali. Dan ini adalah waktu untuk teman-teman take a break, take a step back, dan juga merefleksikan diri lagi nih. Apa nih kira-kira apa yang bisa membuat ini, is there something wrong with me? Or is there something wrong with the way I handle my stress? Di sini kita bisa relaxin jiwa juga dan recharge ourselves. Nah, sebenarnya jadi stres itu normal atau enggak sih? Apakah ini suatu reaksi yang normal atau tidak? Nah, secara fisiologis stres itu adalah sesuatu yang normal. Semua orang pasti merasakan ini. Berdasarkan fisiologis ada yang namanya fight or flight response.
Nah, fight or flight response ini adalah reaksi psikologis atau reaksi fisiologis yang terjadi saat kita dihadapkan oleh sebuah peristiwa yang mungkin mengancam hidup kita atau sesuatu yang sangat stressful. Ini adalah survival mode-nya kita. Jadi si fight or flight response ini dipicu oleh sebuah stresor pertama. Stresor atau threat, jadi apapun itu, mungkin stres dalam pekerjaan banyak numpuk, itu kita terima sebagai stresor. Reaksi pertama dimulai pada otak kita, salah satu bagian dari otak kita yaitu amigdala. Jadi reaksi ini pertama dipicu oleh amigdala. Amigdala ini adalah pusat bagian otak yang memicu fear, jadi ini yang menangkap sinyal fear yang kita rasakan. Lalu ini memberikan sinyal kepada hipotalamus, dan hipotalamus ini adalah bagian pada otak yang memicu pelepasan hormon-hormon. Nah, jadi setelah kita mendapatkan stres ini, si hipotalamus ini melepaskan hormon adrenokortikotropik, yang akhirnya karena pelepasan chemical messengers ini juga memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin. Dan pelepasan hormon ini memberikan dampak atau efek-efek secara fisik. Jadi mungkin ada jantung berdebar lebih cepat, wajah jadi lebih memerah, terus juga pernafasan semakin cepat, mungkin juga tekanan darah semakin tinggi juga. Dan ini yang memicu orang akhirnya seorang individu untuk fight or flight. Jadi apakah aku mau fight, bertarung untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan stresor ini, atau aku mau melarikan diri dari masalah ini. Nah, teman-teman, sebenarnya fight or flight response ini bisa sangat menguntungkan buat kita. Karena kalau misalkan saat kita dihadapi oleh stres atau ancaman yang benar-benar bisa mengancam kehidupan kita, kita bisa melakukan langsung fight or flight response ini. Tetapi kadang juga kita mungkin dihadapi oleh situasi yang belum tentu nyata. Contohnya mungkin teman-teman yang punya fobia atau memiliki ketakutan, contohnya pada ketinggian nih. Aku kasih satu senario ya. Jadi contohnya orang yang memiliki takut ketinggian, dia ada meeting di Wisma 76 lantai 25. Nah, sebelum dia pergi ke Wisma 76, dia sudah mulai merasakan siaga, mungkin mulai merasakan takut juga, jantungnya cukup berdebar dengan kencang. Nah, di situ fight or flight ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang tidak berguna untuk kita. Nah, mungkin tapi dengan mengetahui fight or flight system ini, kita jadi bisa tahu saat kita dihadapi oleh rasa takut ini, kita bisa mencari cara untuk bisa tenang, untuk bisa relax, dan juga supaya kita tidak terlalu merasakan takut. Jadi kapan sih stres itu bisa menjadi buruk untuk kesehatan kita? Yang pasti adalah saat stres kronis. Stres kronis itu apa sih? Stres kronis adalah stres yang berkepanjangan yang bisa berlangsung berbulan-bulan dan bahkan juga bisa bertahun-tahun. Dan stres kronis ini terhadap tubuh ada banyak dampaknya. Yang pertama bisa melemahkan sistem imunitas tubuh kita, meningkatkan tekanan darah tinggi, kelelahan atau fatigue, mungkin juga gangguan tidur, depresi, gangguan kecemasan, dan juga penyakit jantung. Nah, dampak dari stres kronis ini bisa membuat seorang individu untuk menyintas penyakit mental. Apa sih itu penyakit mental? Penyakit mental adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan pada pola pikir, emosi, atau perilaku, atau kombinasi dari semua aspek ini, terkait dengan distress dan atau masalah fungsional dalam kegiatan-kegiatan dalam aspek sosial, pekerjaan, dan keluarga. Nah, jadi apa sih yang kerap ditemukan pada anak muda? Isu kesehatan mental apa atau mental illnesses apa pada anak muda yang sering ditemukan? Yang pertama ada depression, yang kedua anxiety, eating disorders, schizophrenia, substance abuse, self-harm, dan suicide. Mungkin aku mau sharing dulu ke teman-teman ya, karena sekarang kan anak-anak muda tuh udah banyak yang mulai aware tentang kesehatan mental, penyakit mental, juga mungkin sudah mulai merasakan gejala-gejala. Dan banyak anak muda yang akhirnya mencari melalui Google gitu, gejala-gejala ini apa sih, artinya apa sih, apakah aku memiliki penyakit mental. Tapi
penyakit mental itu hanya bisa didiagnosa oleh seorang psikolog atau seorang profesional. Karena ada hal-hal gejala-gejala yang overlap satu dengan yang lain, dan kita jangan sampai mendapatkan treatment yang salah. Contohnya apa sih? Kalau gejala depresi, gejala depresi bisa termasuk merasa depresi seperti rasa sedih, merasa putus asa, merasa sedih yang lama selama 2 minggu. Lalu juga ada gangguan pada pola makan, gangguan dalam pola tidur, juga merasa mulai kehilangan rasa interest dalam melakukan hobi-hobi dan juga aktivitas, dan lain-lain. Dan ini gejala-gejala ini yang dirasakan harus lebih dari 2 minggu. Sedangkan kalau kecemasan, itu mereka harus merasakan gejala-gejalanya selama 6 bulan tanpa henti. Jadi hanya karena mungkin teman-teman merasakan sedih, aku merasakan moody banget nih, bukan berarti teman-teman punya depresi atau punya bipolar. Gitu. Jadi make sure aja kalau misalnya teman-teman udah merasakan gejala-gejala ini, mungkin untuk seek professional help. Nah, apa sih yang mengakibatkan, apa yang bisa mengakibatkan mental illness? Menurut model biopsikososial, penyakit mental itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi ini adalah interaksi dari banyak faktor. Ada faktor biologis, ada faktor psikologis, dan juga ada faktor sosial. Faktor biologis contohnya apa sih? Genetik bisa, lalu juga neurokimia di dalam otak kita, apakah ada hormone imbalances atau tidak, lalu juga efek obat-obatan, hormon, dan juga kesehatan fisik. Sedangkan kalau faktor psikologis, ini juga ada mungkin tentang harga diri, rasa harga diri, kepercayaan diri, keterampilan sosial seseorang, temperamen, IQ, dan juga skill coping individu tersebut. Nah, sedangkan kalau faktor sosial ada trauma, status sosioekonomi seseorang, pekerjaan, gaya hidup, pola asuh orang tua, dukungan sosial, dan juga keadaan keluarga. Dan kebanyakan dari faktor sosial ini sangat dipengaruhi sebenarnya oleh support system. Apabila kita memiliki support system yang kuat, biasanya ini adalah faktor yang protektif untuk seseorang tidak mengidap dengan mental illness. Aku akan mungkin sharing sedikit lebih dalam tentang trauma. Bagaimana trauma itu bisa memengaruhi kesehatan mental kita. Nah, trauma itu apa sih? Trauma adalah respon emosional jangka panjang yang sering dihasilkan dari hidup melalui peristiwa atau situasi yang menyedihkan. Nah, biasanya orang yang mengalami trauma ini dapat memengaruhi rasa aman seseorang, rasa kepercayaan diri seseorang, dan juga dapat memengaruhi bagaimana cara orang tersebut meregulasi emosinya. Peristiwa-peristiwa traumatis itu seperti apa? Contohnya peristiwa traumatis yang baru terjadi yang pertama. Contohnya mungkin kecelakaan mobil, atau mungkin kita baru saja kehilangan orang yang kita kasihi karena COVID ini bisa menjadi peristiwa traumatis yang baru. Lalu ada juga peristiwa traumatis di masa lalu. Contohnya childhood traumas. Jadi saat kita masih kecil, mungkin apakah kita dihadapkan oleh situasi-situasi di mana keadaan keluarga kurang baik, atau mungkin adakah physical, sexual, atau verbal abuse di rumah, atau bahkan dalam perlakuan orang lain, yang akhirnya ini menjadi trauma saat ini juga. Dan yang ketiga adalah pola kronis jangka panjang. Nah, ini adalah balik lagi pola yang dibentuk saat kita masih kecil. Jadi karena kita memiliki trauma, memiliki pengalaman yang tidak enak, kita mengalami pengalaman yang tidak enak saat masih kecil, dan akhirnya kita memiliki pola pikir di mana oke, saat aku dihadapi oleh pengalaman yang seperti ini, berarti respon orang-orang atau reaksi orang-orang terhadap aku akan sama seperti ini. Ini sangat tidak efektif saat kita sudah di umur dewasa, karena semua pengalaman itu akan berbeda-beda. Gitu. Tetapi karena kita sangat terpaku oleh trauma yang kita punya, jadi akhirnya kita juga tidak bisa meregulasi dan mengatasi masalah secara efektif sekarang.
Nah, kalau contoh-contoh stresor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita sekarang apa nih? Mungkin teman-teman ada yang merasakan tekanan akademis mungkin dalam sekolah, ekspektasi dari guru atau dari keluarga, aku harus mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin itu adalah bisa menjadi salah satu sumber stres. Lalu juga konflik dengan orang tua dan keluarga, tekanan dari pekerjaan, bos nyuruh-nyuruh banyak banget pekerjaan dengan waktu yang singkat. Lalu peer pressure, karena tadi balik lagi dengan social media mungkin kita merasakan pressure untuk melakukan apa yang disebut norma-norma atau standar-standar sosial. Lalu juga ada pressure untuk menyeimbangkan ekspektasi antara diri sendiri, teman, orang tua, dan keluarga. Dan juga mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa saja mengalami bullying, either cyberbullying atau enggak di sekolah. Tuh. Jadi kita tidak bisa mengkontrol apa yang terjadi terhadap kita. Kita tidak bisa mengontrol berapa stresor yang kita mau dapatkan atau nggak mau dapatkan. Kita nggak bisa kontrol semua itu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah apa yang kita bisa lakukan untuk dalam diri kita sendiri. So what can I do for my mental health? Ada beberapa tips yang aku bisa kasih. Yang pertama adalah berolahraga. Jangan jadi potato couch di rumah, tapi coba untuk berolahraga karena ini tidak hanya baik untuk tubuh kita, tetapi baik juga untuk mental kita. Karena saat kita berolahraga, otak kita tuh mengeluarkan hormon-hormon loh teman-teman, mengeluarkan hormon-hormon feel good atau dopamine hormon. Lalu yang kedua adalah meditasi. Mungkin di sini konteksnya kita juga bisa di mana kita be in the present moment, lebih fokuskan kepada hal-hal yang apa yang sedang terjadi sekarang. Di sini juga kita mungkin bisa berdoa atau merenungkan firman Tuhan, karena di ayat Alkitab juga ditulis untuk kita meditasi firman Tuhan day and night. Ini juga sangat bisa membantu kesehatan mental kita. Bagaimana cara kita memiliki perspektif yang positif dan perspektif terhadap stres-stres yang kita alami. Lalu kita juga jangan mengorbankan jam tidur ya. Jangan tidur malam-malam karena kalau misalnya kita kekurangan tidur, kita bisa merasa capek keesokan harinya dan juga bisa moody. Lalu ada journaling. Jadi kita juga banyak orang yang akhirnya memiliki penyakit mental karena mereka mendem-mendem rasanya. Jadi emosi-emosi mau yang nyaman, mau yang gak nyaman itu harus kita ceritakan. Kalau misalnya kita nggak bisa cerita dengan teman atau keluarga, kita mungkin bisa journaling, kita tulis di diary supaya kita bisa menata emosi kita dan juga mengeluarkannya. Lalu makan makanan yang bergizi, karena ada juga hubungannya dengan pencernaan dan juga kesehatan mental. Lalu connect dengan teman dan keluarga. Connect dengan teman dan keluarga, have a good laugh, find a good community, find a good support system yang bisa membangun dan juga memotivasi kita. Dan ini yang penting, take a break and relax. Kebanyakan dari kita itu karena kita tuh sekarang berada di hustle culture, di mana kita harus kerja, kita harus produktif. Kalau ngantar aku ketinggalan. Tapi kita harus take a break and relax. Contohnya sama seperti penyakit fisik. Contohnya kita kakinya cedera, tapi kita mau lari maraton. Kan kita nggak bisa paksakan, kalau nggak nanti kaki kita akan lebih parah. Kita harus beristirahat dulu, take a bed rest, mungkin juga fisioterapi, supaya akhirnya kita nanti bisa, saat kaki kita recovery, kita bisa lari maraton, dan akhirnya juga hasilnya baik. Nah sama dengan kesehatan jiwa kita juga perlu untuk relax, jiwa kita harus relax, supaya kita bisa menjadi produktif juga, dan hubungan kita dengan orang lain juga akhirnya bisa baik. Dan mencari pertolongan. Kalau misalnya teman-teman sudah merasakan yang tadi indikator-indikator mental health yang kurang baik, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk mencari pertolongan. Entah dari teman-teman ketua gereja, ketua komsel, atau teman, keluarga. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah merasa, aduh ini kayaknya nggak bisa bantu, coba untuk mencari pertolongan kepada profesional atau psikolog, walaupun mungkin teman-teman merasa malu, jangan malu, karena ini adalah hal yang normal dan semua orang sedang melaluinya. Dan aku mau tutup dengan sebuah ayat dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa.
ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi kalau teman-teman merasakan emosi yang kurang nyaman, mungkin teman-teman melalui kesedihan, melalui grief, atau anxiety, itu semua normal karena kata Tuhan juga di bawah di dunia ini semua ada waktunya. Lalu aku juga mau ada satu ayat lagi dari Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan mau kita pulih dan memiliki mental dan jiwa yang sehat. Tuhan memberkati. Kita baru aja dengerin sharing dari Kak Asael tentang mental health science dan kita siap untuk mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hari ini telah mendengar tentang science di balik mental health. Biar melalui sharing hari ini, pikiran kami, pandangan kami bisa terbuka Tuhan Yesus terhadap stigma-stigma yang beredar di dalam komunitas kami Tuhan mengenai mental health Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk komunitas ini Tuhan. Di komunitas VIP dan komunitas image Tuhan, biar terjadi Tuhan pemulihan, biar ada komunikasi, biar ada hubungan yang otentik Tuhan, biar kami semua bisa terbuka satu sama lain, bisa mendapatkan pertolongan dan bisa mencari pertolongan dengan terbuka Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang hari ini tengah mengalami pergumulan dengan isu mental health ini Tuhan, biar kiranya Tuhan kasih dan pertolongan-Mu turun Tuhan bagi teman-teman kami, kiranya teman-teman kami bisa mendapatkan pertolongan, kiranya teman-teman kami bisa mendapatkan teman-teman yang bisa saling support Tuhan satu sama lain, dan kiranya kami semua bisa melalui masa-masa ini dengan kemenangan yang daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Kami siap untuk mengakhiri ibadah hari ini. Damai sejahtera-Mu turun atas kami, berlimpah-limpah Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Ketemu lagi nih. Gimana teman-teman abis dengar firman tadi? Pasti semuanya terberkati kan? Tapi jangan cuma didengerin ya, tapi harus dipraktekkan. Oh iya, kita punya special question loh untuk kalian semua di Instagram. Dan kalian semua bisa langsung cek di VIP Community atau enggak di Image Jakarta. Dan kalian jangan lupa follow ya, supaya kalian gak ketinggalan update-update terbarunya. So, see you next week and God bless you.